Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin dalam program tutorial pengajaran produksi film pendek. Kali ini saya akan melanjutkan materi komposisi. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa komposisi ada hubungannya dengan continuity dan garis imajiner karena ini satu paket. Jadi kalau nanti pemahaman kita hanya sebatas komposisi, tentunya kurang komprehensif. Itulah mengapa hari ini atau saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai continuity atau kontinuitas dan garis imajiner. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan continuity atau kontinuitas atau continuity? Nah, di sini udah saya sebutkan sesuai juga dengan materi yang sudah saya sampaikan lewat teorinya, bahwa yang dimaksud dengan continuity adalah tadi ya. Continuity yang dalam bahasa Indonesia kontinuitas adalah upaya pengambilan gambar oleh juru kamera dengan cara cut to cut, record and pause terhadap subjek yang bergerak, sehingga mengandung kesinambungan gerak dalam waktu dan ruang. Kontinuitas dilakukan agar tiap shoot dalam sebuah scene mengandung makna dan pengertian, serta memenuhi standar logika sinematik. Tiap shoot harus dilakukan secermat mungkin, sehingga penonton berhasil dituntun sesuai cerita yang terkandung pada skenario. Nah, itu yang dimaksud dengan kontinuitas. Artinya, dalam membuat film, pada saat pengambilan gambar, yang harus diperhatikan adalah bukan soal indah tidaknya sebuah gambar, tapi yang penting tadi aspek kontinuitas atau continuity, gitu ya. Oke. Nah, dalam teorinya saya sebutkan, jika kita perhatikan, sering juru kamera mengalami kecerobohan dengan cara pengambilan gambar yang tidak mengindahkan kontinuitas ini. Sehingga yang muncul rentetan shoot yang kaku, tidak nyambung dan tidak logis. Sebagai contoh, seorang juru kamera yang mengambil adegan seseorang yang pergi ke suatu tempat, begitu dia belok kiri atau kanan, posisi kamera menyeberangi garis jalan orang tadi atau istilahnya cross on the line. Dalam posisi ini, berarti orang tadi pergi ke suatu tempat tapi belum sampai tujuan, sudah pulang. Nah, kesalahan kecil ini karena campers atau juru kamera salah menempatkan kamera. Seharusnya dia tidak memindahkan posisi kamera agar tetap menjaga garis imajiner. Nah, itu salah satu kesalahannya kalau misalnya seorang campers itu tidak cermat dalam mengambil gambar. Nah, itulah tadi ya teman-teman semua, bahwa ketika kita mengambil gambar, tentunya aspek kontinuitas itu perlu diperhatikan ya. Oke. Kontinuitas dilakukan dengan cara pengambilan gambar secara cut to cut, teratur, memperhatikan frame size atau ukuran gambar dan juga komposisi seperti nose room, kemudian headroom dan juga looking space seperti yang kemarin sudah saya sampaikan pada materi 5. Terkadang campers asik dengan subjeknya tanpa memperhatikan frame size yang harusnya dipilih. Sebab jika frame size dari awal sampai akhir monoton dan tidak berubah, maka kontinuitas pun tidak sempurna. Alhasil, keterampilan menciptakan kontinuitas haruslah dilatih karena tidak serta-merta itu akan muncul. Jadi intinya, kalau kita sering latihan pengambilan gambar, memperhatikan kontinuitas, tentunya gambar-gambar yang kita hasilkan itu akan lebih menarik ya, akan lebih bagus ya, secara artistik maupun logika sinematik.
Nah, untuk melatih kontinuitas ini, tentunya ada baiknya Anda mulai menganalisis ya dari berbagai film. Ya, mungkin Anda bisa membandingkan ya, misalnya antara film Eropa, film Hollywood, Bollywood maupun film Mandarin ya. Tentunya ini yang harus Anda perhatikan. Saya ingat ketika menjadi wartawan film, itu setiap Jumat saya kebetulan dapat kesempatan untuk nonton bareng ya di Forum Film Bandung. Nah, tentunya di sana akan berkumpul berbagai pengamat film ya. Ada Pak Duduh Durahman saat itu, ada Parwes, pemilik Karisma Jabar Film, ada ada Yakob Sumarjo, kemudian ada Profesor Sujoko dan yang lain-lainnya. Nah, saat itu setiap kali kita menonton pemutaran film di sana, itu biasanya kita akan disuguhkan 2 film, ya 3 malah ya. 2 biasanya film Hollywood dan 1 biasanya film China gitu ya, atau film Mandarin. Nah, di situ biasanya setelah selesai pemutaran, kita sering ada kesempatan untuk sedikit ngobrol lah dengan para pengurus Forum Film Bandung. Nah, itu pada saat saya menjadi wartawan film. Sehingga setelah menonton film, biasanya kita akan membuat resensi filmnya di media kita. Oke, baik ya. Sebagai latihan, diperlihatkan seorang yang sedang berjalan dengan santai. Nah, jadi di video ini nanti saya akan tampilkan ilustrasi bagaimana contoh membuat satu kontinuitas ya. Nah, ini yang diperhatikan itu ada beberapa hal. Pertama adalah frame size, ukuran gambar. Yang kedua, mengatur saat in frame dan out frame juga kita harus atur, dan juga tadi nanti ada yang disebut dengan garis imajiner ya. Tapi garis imajiner pembahasannya nanti setelah kontinuitas ini. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya hormati, itu sekilas teori mengenai kontinuitas. Jadi intinya ketika Anda akan membuat film, Anda perhatikan juga soal kontinuitasnya. Jadi dari naskah yang sudah ada atau skenario yang ada, tentunya nanti kita breakdown ya. Nah, kita breakdown menjadi director shoot. Nah, director shoot ini kan sudah memperlihatkan ya scene per scene-nya. Nah, scene per scene itulah ketika sudah di breakdown oleh sutradara, kita akan melihat ya, misalnya dalam sebuah scene itu ada berapa shoot. Nah, setiap shoot itu akan kita upayakan untuk ada kontinuitasnya. Supaya apa? Supaya nantinya akan nyambung ya, karena bagaimanapun juga kalau kita membangun sebuah film ya, sebuah bangunan film, kalau kita breakdown itu di dalamnya ada sequence atau babak gitu ya. Nah, setiap babak ini kalau kita breakdown itu di dalamnya ada scene, dan setiap scene ketika kita breakdown di dalamnya ada shoot. Sehingga kita sebut bahwa item terkecil dari sebuah film adalah shoot. Maka menciptakan shoot-shoot yang bagus itu tugas seorang campers ya. Karena dari shoot-shoot itulah maka dibangun sebuah scene. Dari scene-scene itulah nanti akan dibangun sebuah sequence. Nah, dari sequence-sequence yang bagus tentunya akan menghasilkan film yang bagus juga. Nah, artinya kita harus bertaruh bagaimana menciptakan shoot yang bagus ya. Nah, materi sebelumnya saya sudah bicara tentang apa itu shoot dan bagaimana jenis-jenis shoot. Nah, tentunya ini akan menjadi panduan literatur yang nantinya ketika Anda melakukan kegiatan produksi film, Anda tidak melupakan yang namanya shoot, karena bagaimanapun juga shoot ini hal penting dalam sebuah film. Ya, sama seperti ketika kita membuat tulisan ya, bahwa sebuah tulisan itu dibangun atau kita breakdown di dalamnya ada alinea. Alinea ketika kita breakdown di dalamnya ada kalimat, dan kalimat ketika kita breakdown di dalamnya ada yang namanya kata. Nah, kalau film unsur terkecilnya adalah shoot gitu ya. Tidak artinya tugas seorang campers atau juru kamera adalah menciptakan shoot-shoot yang
bagus secara artistik dan menarik secara logika sinematik. Nah, salah satunya dengan memperhatikan soal kontinuitas ini. Nah, ilustrasi yang saya sampaikan di sini ini memperlihatkan ya bagaimana cara membuat shoot yang sederhana. Bagaimana cara membuat scene yang sederhana dengan membangun shoot yang dibangun atau yang dikemas secara continuity. Ya, intinya adalah ketika kita membangun sebuah scene, tolong perhatikan soal kontinuitasnya. Selain aspek yang lain tentunya ya, misalnya komposisi dan garis imajiner. Baiklah, contoh dari sebuah scene berikut ini kita perlihatkan. Jadi ada seorang yang in frame, ya, kemudian dia out frame. Ya, perhatikan ukuran gambarnya ya, dari long shot, kemudian full shot, medium close up, dan yang lain-lainnya. Dan tampak dia menuju sebuah box telepon. Kemudian untuk memperlihatkan dia sedang apa, kita zoom in ya, kelihatan dia sedang menelpon. Kemudian selanjutnya kita akan perlihatkan dia keluar dari box sehingga kita harus tarik ya menjadi long shot. Dia pelan-pelan maju ke depan, posisi kamera tetap, dan selanjutnya dia juga semakin mendekat. Dia out frame lagi, ya, kemudian lawannya atau temannya sudah menunggu di satu tempat, kemudian mereka bertemu dua-duanya. Nah, itulah yang pada video ini ingin saya sampaikan, bahwa ternyata dalam kegiatan produksi film, kontinuitas adalah hal penting yang tidak bisa diabaikan. Tentunya tidak setiap orang memang serta-merta bisa menciptakan aspek kontinuitas yang bagus gitu ya. Karena apa? Karena seperti keterampilan yang lain selalu harus dibangun dengan pengalaman. Artinya bagi seorang sineas, pengalaman menciptakan kontinuitas ini tentunya tidak serta-merta gitu ya, tapi harus dibangun dari pengalaman membuat film satu dan film yang lain. Jadi wajar lah ya kalau seorang senior atau sineas senior mampu menciptakan film-film yang menarik, yang baik, tentunya karena ada pengalaman. Tapi bagi pemula, tentunya dengan pengetahuan seperti ini Anda bisa langsung terapkan, ya, bahwa ternyata dalam membuat shoot di sebuah film itu tidak ringan, tapi harus diperhatikan secara cermat supaya hasilnya tentunya bagus. Nah, kalau Anda atau kita sebagai pemula ini menciptakan shoot-shoot yang bagus, yang mengandung kaidah kontinuitas imajiner atau garis imajiner dan juga komposisi, ke depan mudah-mudahan setiap film yang kita bikin itu akan menarik. Nah, itulah mengapa saat ini Anda sudah harus mulai menerapkan yang disebut dengan kontinuitas. Ya, tentunya dengan latihan yang sederhana lah. Misalnya latihan membuat satu scene tentang dialog, atau katalah orang sedang dialog dengan orang lain misalnya. Itu juga perlu dibangun satu kontinuitas. Atau mungkin adegan yang sederhana ketika orang dari luar masuk ke ruangan. Itu juga sebuah latihan membangun kontinuitas yang baik tentunya ya. Nah, itulah saudara sekalian, bagaimana upaya sineas menciptakan shoot yang baik dengan cara memperhatikan aspek kontinuitasnya. Nah, tentunya kalau kita sebagai pemula ini memulai membuat film dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, mudah-mudahan ke depan ketika kita membuat film itu akan terbiasa ya, tidak ngasal gitu ya dalam menciptakan shoot ya. Karena apa? Karena shoot adalah unsur terpenting dari sebuah film ya. Dengan shoot yang bagus pasti akan mendapatkan scene yang bagus juga. Dengan scene yang bagus tentunya Anda bisa menciptakan sequence yang bagus juga. Jadi intinya seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan
Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bersama sehingga kita mampu menciptakan film yang baik dan menarik. Selanjutnya, saya akan sampaikan materi mengenai garis imajiner. Karena tadi 3 serangkai ini memang harus Anda kuasai ya, komposisi, kontinuitas, dan juga garis imajiner. Baiklah, sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.